Halo Bun, berjumpa kembali di channel Bidanku Official. Nah, apa kabar bunda-bunda semua? Nah, harapan saya mudah-mudahan bunda sehat semua ya. Nah, langsung aja untuk hari ini aku pengen ngebahas mengenai bagaimana cara merangsang kontraksi secara alami agar persalinan itu cepat atau agar pembukaan itu cepat. Nah, ketika bunda semua sudah memasuki usia kehamilan 38 minggu atau sampai 40 minggu atau 8 bulan ke atas atau 9 bulan ya, itu sangat sudah mendekati proses persalinan, tetapi tidak kunjung juga merasakan kontraksi. Nah, di sini ada beberapa hal atau beberapa yang bisa ibu lakukan ya untuk merangsang kontraksi secara alami. Tetapi sebelum ibu melakukan ini, akan lebih baik ibu-ibu atau bunda semua bertanya atau konsultasi dulu dengan bidan atau dokter yang bunda-bunda percaya. Oke, langsung aja ya. Nah, yang pertama yang bisa bunda lakukan itu untuk merangsang kontraksi secara alami biar cepat pembukaannya, yaitu berdiri tegak dengan satu kaki ya. Satu kakinya lagi dinaikkan di atas kursi. Nah, jadi ibu itu berdiri tegak, satu kakinya lagi didirikan atas kursi. Nah, ini fungsinya untuk apa? Ini gerakan ini nih fungsinya agar si bayi ini melakukan rotasi dan jalan lahir juga biar bisa cepat melebar seperti itu ya. Nah, ini seperti sangat sederhana sekali dilakukan, tapi sangat bisa sekali hal seperti ini untuk kemajuan proses persalinan. Di sini juga sudah dibilang gerakan ini berguna untuk memperlebar sisi panggul juga, sisi panggul ibu agar lebar dan bayinya cepat turun ke jalan lahir. Nah, seperti itu ya, ini gerakan ini. Jadi bunda bisa lakukan gerakan ini ketika sudah merasakan mulas atau sakit. Ketika itu bunda bisa melakukan gerakan ini. Yang kedua yaitu berdiri dengan dua kaki terbuka. Nah, berdiri lagi tapi dua kakinya terbuka supaya cepat melahirkan. Ibu dapat ya melakukan gerakan ini. Dicoba semua. Gerakan ini juga dapat dilakukan sambil bersandar di tembok atau tergantung dari kemampuan ibu hamil. Sama seperti poin pertama lagi ya, karena fungsi dari gerakan ini nih, berdiri dengan dua kaki terbuka dapat membuka janin dapat membuka jalan lahir dengan cepat. Jadi seperti itu ya, dengan adanya rotasi. Misalkan ini janin, ini rahim ibu, janin di sini dengan dua kaki terbuka seperti ini kan agak lebih meregang ya, jadi janinnya ada gravitasi dari janinnya biar pembukaan cepat lahir dan kepala bayi cepat turun ke jalan lahir. Nah, itu poin yang kedua. Poin yang ketiga yaitu merangkak. Gerakan ini juga dapat ibu coba untuk melakukan persalinan ketika sedang rasa mulas ya. Gerakan merangkak ini bisa menyebabkan janin itu cepat turun ke jalan lahir. Nah, selain itu juga gerakan ini dapat meredakan nyeri ketika mulas itu datang ya. Selain itu gerakan ini juga bisa mengurangi janin bermasalah dengan tali pusatnya. Jadi gerakan merangkak ini sangat banyak sekali ya bun fungsinya. Ini wajib sekali ibu coba ketika proses persalinan itu berlangsung. Nah, itu yang ketiga ya. Yang keempat yaitu menungging. Selain merangkak, ibu juga dapat melakukan gerakan menungging, mampu mendorong bayi untuk segera keluar dari panggul serta mengurangi tekanan pada leher rahim. Dengan gerakan menungging yang sering, pembukaan akan lebih cepat dan bayi akan lebih cepat turun ke jalan lahir. Menungging ini juga bisa ya dilakukan. Ini fungsinya agar bayi cepat turun ke jalan lahir, dan ini juga dapat membantu panggul kita tuh segera kayaknya kebuka gitu ya pas kita nungging. Jadi rongga panggul juga, ruang panggul jadi besar seperti itu ya maksudnya. Itu yang poin yang keempat. Nah, poin yang kelima, duduk di toilet. Ini duduk di toilet ini kedengarannya sangat sederhana sekali ya, mungkin agak aneh ya, tapi ini agak manjur sekali ya.
kita dengan bunda duduk di toilet itu adanya gaya gravitasi, jadi bayi itu bisa cepat turun ke jalan lahir. Gerakan lain yang dapat ibu coba juga, nah ini tadi gerakan di toilet. Posisi ini sangat mudah dilakukan, namun memiliki efek yang luar biasa. Seperti kedengarannya tuh sangat mudah tapi sederhana seperti itu ya, tetapi efeknya ini sangat luar biasa ya, membantu ketika kita lagi dalam persalinan. Dengan duduk di toilet akan merangsang gerakan usus juga ke bawah, serta membantu janin untuk segera turun ke bawah. Proses mengejan juga menjadi lebih mudah dengan mempraktekkan gerakan ini. Jadi gerakan usus kita cepat ya. Pas duduk di toilet, ibu bisa pas misalnya lagi rasa ada yang mau ngulas, kan itu ada ancang-ancangnya ya. Kalau yang sudah pernah merasakan persalinan normal pasti tahu ya. Ini bisa dicoba ya bun ketika sudah merasakan mulas. Ini gerakannya duduk di toilet. Yang poin keenam yaitu setengah duduk. Gerakan yang dapat dilakukan juga dengan melakukan gerakan setengah duduk juga dapat merangsang janin untuk segera turun ke jalan lahir. Pembukaan serviks juga akan cepat berbuka lebar nih dengan cara duduk setengah duduk ya. Jadi ibu tuh bisa nyender di pasangan, atau misalnya ada dinding atau tembok bisa nyender di tembok karena adanya gaya gravitasi ya. Yang ketujuh yaitu duduk bersandar ke depan. Nah, duduk bersandar ke depan ini juga dapat membantu ya, melakukan dengan bersandar ke depan. Fungsi lain juga dari gerakan ini adalah mampu mengurangi rasa nyeri pada bagian pinggang. Ini duduk bersandar ini dapat sekali ya dilakukan karena pas kita merasa mulas pinggang itu sangat sakit. Nah, solusi ini bisa dicoba ya, gerakan ini bisa ibu coba sekali. Keluhan sakit kontraksi tiba juga dapat diredakan dengan melakukan gerakan ini. Karena kan kalau pas kontraksi kan kita sakit banget ya. Jadi bisa duduk bersandar ke depan. Nah, kalau ada tempat atau ada pasangan, ada tembok di situ, kalau nggak ada pasangan gitu ya yang jaga, bisa kita minta bantu orang lain seperti itu ya. Nah, yang itu yang ke-8 lagi nih, berdiri sambil berpegangan. Nih, sambil menunggu proses persalinan tiba, ibu juga dapat melakukan ya gerakan ini sambil berpegangan. Gunakan pinggiran tempat tidur atau tangan pasangan sebagai pegangannya. Ini bisa sekali ya membantu, biasa kan ada suami, jadi kita bisa pegangan sama suami. Nah, dengan adanya gerakan ini, gaya gravitasi dari posisi ini dapat merangsang bayi turun dan mendekati jalan lahir, yang akhirnya mendorong pembukaan serviks lebih cepat. Itu ya fungsinya gerakan nih berdiri sambil berpegangan. Jadi wajib banget kita tuh harus dampingi keluarga sih ya. Kalau hanya ada tembok doang kan nggak mungkin, nggak ada yang untuk memotivasi kita juga. Itu yang ke-8 ya. Yang selanjutnya yang ke-9 yaitu berdiri sambil membungkuk ke depan. Nah, ini bisa juga, ini harus kurang lebih seperti yang poin yang ke-8 tadi. Kita itu bisa misalnya bersandar di dinding atau di tembok atau di suami, untuk membantu janin itu cepat turun ke jalan lahir dan serviks juga bisa membuka lebih cepat. Yang ke-10 yaitu berjalan. Nah, ini udah sering banget ya, ini udah terbiasa dilakukan. Dengan gerakan berjalan perlahan dapat membantu perubahan pada sendi panggul. Jadi sendi panggul kita itu dapat berubah ya jika elastis seperti itu, serta mendorong rotasi atau turunnya bayi ke jalan lahir. Saat kontraksi tiba, pembukaan serviks pun semakin cepat terjadi dan proses melahirkan akan cepat terjadi. Ini ya, dengan cara berjalan akan merangsang kontraksi serviks juga, serviks dapat membuka dan juga janin cepat turun ke jalan lahir. Tetapi kalau memang ibu sudah lelah, jangan dipaksakan ya untuk melakukan gerakan ini, karena ibu perlu tenaga untuk mengejan pas sudah pembukaan lengkap. Nah, yang ke-11 yaitu berdansa. Ini berdansa boleh-boleh saja ya, berdansa sama suami sambil menghilangkan rasa sakitnya seperti itu biar nggak terasa.
suami harus ada. Kalau berdansa ini kan biar suami bisa memotivasi, memeluk istrinya, biar istrinya lebih kuat menahan rasa sakit juga ya, dan tidak mudah mengejan sebelum proses atau waktunya tiba. Ini ya fungsi berdansa ini. Yang terakhir yaitu berayun di kursi goyang. Nah ini kalau memang ada kursi goyang, tapi jarang banget ya bisa dilakukan ya, karena ini bisa merangsang juga proses gravitasi dan kepala bayi cepat turun ke jalan lahir. Kalau tidak ada pun tidak apa-apa. Yang ke-13 ini yang terakhir, berbaring miring ke kiri. Nah, tidur berbaring miring ke kiri juga ampuh sekali ya untuk mempercepat proses persalinan. Kenapa? Karena tubuh beristirahat total pun saat melakukan gerakan ini. Namun posisi tidur miring kiri dapat mengurangi nyeri pada bagian pinggang. Nah itu kelebihannya. Jadi posisi ini dapat mengurangi sekali ketika bunda lagi merasakan sakitnya persalinan, bisa mengurangi rasa sakit pinggang khususnya ya, dan membantu menstabilkan tekanan darah dan juga mengurangi tekanan pada wasir. Ibu dapat berbaring jika sudah merasa lelah melakukan berbagai macam gerakan di atas. Nah, ini ya fungsinya miring kiri. Jika emang semuanya sudah ibu lakukan, ibu bisa bermiring, tidur miring kiri untuk mengurangi rasa nyeri pinggang dan rasa sakit semuanya. Nah, semoga ya informasi ini bermanfaat bagi bunda-bunda semua yang mau menjelang persalinan. Jadi wajib sekali ya tahu informasi ini, biar nanti pas persalinan bunda-bunda bisa melakukan gerakan-gerakan untuk mempercepat proses pembukaan lahir dan persalinan bayi cepat dengan lahir. Oke, semoga bermanfaat ya. Terima kasih.